bagaimana Pak tanggapan Pak Jim soal ini? Itu yang pertama Pak. Jadi agaknya ada apa ya? Ada pergeseran watak dari sana untuk kemudian mempertimbangkan kita sebagai bagian dari translasi itu. Itu yang pertama ya Pak. Yang keduanya itu lebih ke saya memahami bahwa pengetahuan itu mungkin memang lebih membudidaya di Barat ya Pak ya. Dalam artian saya percaya bahwa dalam pengetahuan itu ada watak gitu loh Pak. Ada hal-hal yang sifatnya memang menjadi gestural, menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Misalkan kalau kita bicara sainsnya Barat itu kan kehendak itu menjadi begitu besar, kehendak mengetahui, kehendak menguasai dan segala macam. Dan atribut itu ada di pengetahuan. Dan kadang malah seduktif gitu. Jadi kadang-kadang memang menggoda kita untuk mengetahui sesuatu seperti Gilles dan lain-lainnya. Nah, kalau kita balik lagi pada model atau pembacaan kita tentang pengetahuan sekitar kita, kira-kira itu terjadi nggak ya? Atau sebenarnya model pengetahuan kita tuh nggak begitu gitu loh Pak. Jadi dalam artian tadi pagi aja kita bicara dengan Mas Putu itu bicara soal gimana sih kita mempertimbangkan tradisi, ternyata bicara soal keseimbangan. Jadi tujuannya bukan karena kehendak untuk menguasai. Pengetahuan itu tujuannya untuk itu, tidak untuk itu, tapi untuk saling memahami, untuk memelihara misalkan. Harapan Pak Jim ini untuk kemudian melahirkan pemikiran pembebasan tadi, apakah juga berlandas? Kalau saya ngeliat Kagunan itu mungkin bisa tekstual seperti yang tadi Bapak sampaikan, tapi juga bisa juga menjelaskan bahwa itu menunjukkan bahwa cara kita memahami pengetahuan sendiri gitu loh Pak, dengan segala bacaannya. Dan saya pikir mungkin di posisi ini saya membayangkan Mas Wali Bahyudin bisa jadi adalah pembaca terkini tentang seni rupa kontemporer kita ya Mas ya. Jadi saya tuh ngebayangin tadi Mas Wahidin bisa nggak sih melihat posisi pemikirannya Pak Jim ini dalam konstelasi pemikiran besar kita ya, misalnya di seni rupa dunia. Yang tadi kita baru dapat adalah bagaimana berbedanya pemikiran Terry Smith dengan Pak Jim. Bagaimana berbedanya pemikirannya. Mungkin nggak berbeda-beda amat mungkin pemikirannya James Elkin dengan Pak Jim. Nah dalam konteks itu sebenarnya Mas Wahyudin melihat gagasan atau pemikirannya Pak Jim ini kalau kemudian dikontestasikan ya dengan pemikiran yang lebih besar, maksudnya dalam sudut dunia, kira-kira bisa nggak sih jadi rujukan gitu loh pemikirannya Pak Jim ini? Kira-kira gitu lah. Definisikan namanya bahasa kamus ada definisinya kayak begitu, dan dia membangun pemahaman umum. Jadi kalau Anda membicarakan art ya, art itu tentunya ada definisi, sudah saya sebutkan dari 1888 itu sudah didefinisikan dan ada, dan itu membangun pemahaman di antara seniman, kurator, kritikus dan masyarakat. Sementara kita tahu berapa banyak definisi art dan berapa banyak, dan Wittgenstein mengatakan dia tidak bisa didefinisikan, jadi ya udah nggak karu-karuan. Nah cuma ini kan terombang-ambing. Mungkin masyarakat Barat terbiasa untuk melihat milah-milah semacam begitu. Masyarakat kita saya rasa enggak. Jadi gejala bahasa yang mahal buat kita itu dia merupakan basis, saya tidak mengutak-atik basis yang dipahami masyarakat. Rasanya ya, kalau rasa-rasanya, kalau saya mau bikin definisi seni segala macam, apalagi saya pernah berkarya, itu bisa complicated, bisa bikin paper seni itu apa gunanya? Itu nggak dipahami masyarakat gitu. Dan di sini mahalnya istilah seni di dalam bahasa Indonesia, dan kemudian dari akarnya ada sejarah bagaimana seni itu istilah segala macam, itu mahalnya karena dia ada di kamus dan dipahami semua orang dan bisa dilihat secara sederhana. Nah, bedanya sama Barat, kita nggak punya pemikiran bermacam-macam itu tentang filosofi art, filosofi istilah seni dan kagunan. Itu masih harus dibangun mengenai itu. Nah di dunia Barat memang berkembangnya berbeda ya. Itulah perbedaan kebudayaan Barat sama kebudayaan kita gitu. Dan karya seni rupa tentunya mempunyai peluang, kalau menurut saya ya, mempunyai peluang dalam artian menampilkan sesuatu yang bermakna. Kita ya ini nggak tahu apalah gitu. Di banyak bidang kan kita mah kurang tuh ya. Filsafat apa coba berkembang dari pemikiran kita? Ronggoan situ habis itu nggak ada tuh teknologi. Saya kira di ITB itu ngajarinnya cuma nggak pernah mikir teknologi tentang pemikiran adalah bagaimana textbook aja kan di semacam itu. Jadi saya mungkin karena saya di seni rupa gitu, saya mempunyai paham di situ ada ruang kemudian di mana kita bisa bebas gitu. Jadi tidak di dalam artian dianggap kurang semacam itu. Nah itu tentunya harus kita gali harus kita juga yang menggali.
Itu yang mungkin saya agak berlebihan ya Mas Gun. Saya dalam pengalaman saya, kawan-kawan saya yang dari luar nggak bisa ngerti dalam, memang serba salah sih ya dalam, dan juga ya ini catatan juga buat saya ya, dalam artian setelah sekian lama gitu seni rupa kontemporer berkembang dan sebagainya, ini catatan tambahan yang bukan kamu tanya ya, segala macam itu. Berapa tahun? Sudah sekitar 40 tahun ya, sekitar 40 tahun perkembangan. Semakin muncul penafsiran di luar tentang seni rupa yang berkembang di luar barat. Nah, satu kemudian yang saya pernah persoalkan adalah image yang terbentuk di luar, di kebanyakan, minimal kurator-kurator yang saya kenal di lingkaran dunia itu. Mereka tertarik bicara tentang kolektif, yang bicara tentang aktivisme. Boris Groys, bicara aktivisme itu mutakhir. Ada buku yang baru terbit sekarang saya baru dapat belum sebulan, Living Art, yang diterjemahkan oleh disusun oleh 3 kurator top perempuan di Australia. Nah, kesan yang saya dapat, mereka melihat karya di Indonesia dan banyak di negara itu living art, bukan living art, kolektif. Mereka menggunakan istilah kolektif dan itu berkaitan dengan aktivisme. Arif Yudi barusan kembali ke saya, datang ke tempat saya. Karya-karya saya udah dibeli di museum-museum, Pak. Oh iya gitu. Dan kemudian ada seorang peneliti kolektif datang ke Jatiwangi menanyakan apa pandangan kamu tentang kolektif dan sebetulnya aktivisme. Dan dijawab oleh orang-orang di Jatiwangi, ya saya membuat sesuatu karya yang disenangi oleh masyarakat dan masyarakat memberi saya kedudukan seniman. Itu orang di sana bingung. Dan di sana saya bisa melihat bagaimana mereka masih terkait sama persepsi mereka. Di dunia barat itu yang namanya untuk memperjuangkan hak masyarakat apa segala macam udah nggak ada. Jadi yang masih berdarah-darah itu di kita, dan itu kolektif yang semacam itu pasti adanya di luar dunia barat. Jadi di buku Living Art yang baru saya terima belum sampai sebulan itu, saya melihat bahwa sebetulnya mereka menyebutkan living art itu di Indonesia adalah sebuah seni rupa yang hidup di dalam kehidupan. Wow, ini kan dramatik banget ya. Jadi hidup. Enggak, ini saya ngomong pendapat mereka. Itu hidup di living art dari dulu, dari zaman Sujoyono sampai sekarang. Mereka itu secara radikal menentang kekuasaan. Jadi saya tanya ke Arif Yudi, kamu menentang kekuasaan nggak? Enggak, saya dari Pajim sini mau ke lembaga mana gitu ngambil duit subsidi. Dalam artian image-nya terbalik. Dan saya mendapat keterangan dari Ade Darmawan bahwa sebetulnya dia membuat temanya lumbung. Lumbung itu kan khas seperti Jatiwangi. Marilah kita bersama-sama mencari kesejahteraan bersama-sama. Jadi kan ada kolektif kayak begitu kan. Itu untuk kurator-kurator di sana itu kurang aktivisme dan tidak kolektif. Dan mereka lah yang kemudian memasang lukisan taring padi yang digenjot semua orang. Bukan Ade Darmawan. Padahal Ade Darmawan itu sudah disahi sebagai art director. Dan dia membicarakan lumbung. Lumbung mah kurang radikal. Jadi sebetulnya di sini kita bisa melihat masih terjadi, itu apa mau disebutin kalau bukan penjajahan. Dan yang bikin gatal mereka melihat kita tuh kayak apa gitu loh. Dan itu sangat kuat. Satu buku cukup tebal itu bicaranya tentang di Indonesia itu aktivisme dan kolektif. Sambil di Indonesia, saya sudah bilang pada seorang peneliti dari Jerman, kolektif itu gak ada di Indonesia. Kalau aktivisme itu agak beda, yang namanya komunitas itu aktivisme kan. Di kesenian mah, kayak gitu. Dalam artian kalau mau kesejahteraan bersama, ayo rung-runggungan, bikin lumbung, bikin apa segala macam. Dan kesejahteraan itu meningkat. Jatiwangi itu luar biasa meningkatnya. Enggak pakai sibuk-sibuk perlawanan segala macam. Jadi di sana yang kita bisa melihat tentang perbedaan pemahaman. Kalau kita melihat kembali lagi, kalau kita bicara tentang kagunan, sensibilitas, itu kan yang namanya seniman-seniman kita yang membuat Jatiwangi apa segala macam kan jauh banget dari kolektif gitu. Itu kan sebuah tanda aja lah dalam kondisi semacam begitu. Jadi yang penting itu ada pemahaman bersama. Jadi saya juga menganjurkan ke Arif Yudi, kalau kamu dibilangin kolektif, bilang enggak ada. Jadi kamu punya definisi sendiri. Jim menjadi apa yang disebut oleh Belan Kundera dalam The Jobs, candu gitu. Jadi candu ini yang bahaya. Saya menunjukkan bagaimana optimisme candu itu. Kalau kalimat ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia tanpa argumen dan bukti yang meyakinkan.
Sebagai pelukis yang terpelajar, Sujoyono bisa menyerap berbagai informasi tentang perkembangan dunia. Sepak terjang Sujoyono kembali menunjukkan kapasitas individu, yang melalui kebetulan, bisa menggerakkan roda sejarah dalam penyebaran seni rupa berbingkai barat ke seluruh dunia. Ini mohon maaf Pak Jim, ini selain perkara bahasa, penyuntingan bahasa. Kalau ini tidak disertai argumen, saya yakin James Elkin akan tertawa, Pak. Gitu. Benarkah Sujoyono menggerakkan roda sejarah dalam penyebaran seni rupa berbingkai barat ke seluruh dunia? Itu yang kita perlu cari buktinya. Nah, oke Pak, ada di halaman 133 dan 134 ya. Saya usul nanti ini Pak dia jadi editor. Pak. Jangan Pak. Ini editornya sudah dua loh ini. Editornya sudah dua. Emang agak mahal dikit Pak, agak mahal dikit ya. Sudah dua. Nah, oke. Itu salah satu contohnya. Dengan menyegarkan tulisan ini menggunakan referensi-referensi mutakhir, saya kira kita tidak akan ketinggalan zaman. Jadi buku ini tidak akan jadi ketinggalan zaman. Sebab apa? Orang bisa saja, saya kira orang akan terkejut kalau membaca buku ini gitu dan benar-benar gagal paham ya kan. Kita bisa berkesimpulan tanpa mendengar Pak Jim ya. Ini Pak Jim ini tidak update. Jadi ya kan. Jadi bacaannya tidak mutakhir gitu. Kalau kita benar-benar gagal paham dengan ini. Referensi-referensi mutakhir itu yang akan membuat buku ini menjadi lebih meyakinkan ke pembaca dunia. Tapi perlu nggak sih meyakinkan mereka? Karena gini. Ini situasi miris yang terjadi di dunia seni rupa kontemporer kita 40 tahun terakhir. Kalau kita membaca buku-buku karangan penulis, pengamat, sejarawan, ahli ekonomi pasar seni rupa kontemporer seperti Ian Robertson, Georgina Adam, kita akan menemukan satu kajian. Jadi pandangan mereka atas seni rupa kontemporer Indonesia. Sebaliknya, hingga kita berdiskusi sore ini, saya belum menemukan satupun tulisan dari misalnya ahli ekonomi Indonesia atas pasar seni rupa Indonesia, atau antropolog atau ahli antropologi lah gitu, ahli sosiologi, sosiolog, filsuf gitu. Nah, untung saja gitu masih ada sastrawan atau kalangan sastra yang menulis sesungguhnya seni rupa kontemporer di Indonesia itu katak dalam tempurung karena yang membicarakannya itu. Dan ini sudah kita buktikan saat COVID, saya atas komporan Mas Asmujo membuat satu seri diskusi berjudul Belum Menarik. Jadi terbukti tidak menarik Pak seni rupa kontemporer kita di kalangan ilmuwan sosial budaya, filosof, antropolog, psikolog, sosiolog, bahkan almarhum Nirwan Arsuka yang kita undang itu tidak memberikan bukti betapa belum menarik seni rupa kontemporer di mana. Jadi tidak ada kajian-kajian lintas disiplin yang itu harusnya jadi topangan bagi Pak Jim. Kalau kita mau optimis ya, buku ini bertarung gitu di gelanggang pemikiran dunia. Sementara di Barat kita bisa sebut saja filosof terbaru dari Barcelona yang saya sebut namanya tadi, Santiago Zabala menulis Why Only Contemporary Art Can Save Us. Terus ada antropolog Argentina yang mengajar di Meksiko namanya Gabriel Garcia Changlini menurut Art Beyond Itself, mengkaji karya-karya seni rupa kontemporer antara lain Gabriel Orozco gitu dengan pandangan antropologi.